Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus dari probabilistic dynamic programming atau program dinamis probabilistik. Adapun contoh soalnya ada sebagai berikut. Bagian produksi menginginkan keandalan mesin yang tinggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menambah jumlah montir yang memahami mesin-mesin tersebut. Dengan adanya penambahan montir, diharapkan kemungkinan mesin-mesin tersebut berada dalam kondisi baik akan lebih besar. Jumlah mesin yang ada adalah 3 buah, sedangkan montir yang akan ditambahkan ada sebanyak 2 orang. Kemungkinan mesin tersebut beroperasi dengan baik akibat adanya penambahan montir dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel terlihat jumlah montir yang dialokasikan itu ada 0, 1, dan 2 montir. Kemudian pada kolom di sebelahnya ada kemungkinan kondisi mesin beroperasi dengan baik. Ada peluang untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 dengan adanya penambahan jumlah montir sebanyak 0, 1, atau 2. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana alokasi montir yang terbaik sehingga memaksimumkan kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik. Adapun untuk pembahasannya adalah penyelesaian masalah dilakukan dengan merumuskan model matematisnya terlebih dahulu. Kemudian melakukan perhitungannya secara mundur atau backward dari mesin terakhir hingga mesin pertama. Tujuan dari ini adalah untuk memaksimumkan kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik. Variabel yang digunakan dalam PDP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada stage atau dinamakan N, yaitu tahap mesin ke N, di mana N-nya itu bernilai dari 1 sampai 3. Kemudian ada state atau SN, yaitu jumlah sisa montir yang tersedia pada tahap N. Kemudian ada decision atau dinamakan dengan SN, yaitu keputusan jumlah montir yang dialokasikan ke mesin N. Kemudian ada PNXN, yaitu probabilitas mesin N berfungsi baik jika diberi Xn montir. Fungsi rekursif untuk mencari nilai optimal dari Fn adalah Fn Sn maksimum dari Xn, di mana itu adalah Pnxn dikali dengan fungsi n plus 1 dari Sn dikurang Xn, di mana Fn Sn-nya itu adalah probabilitas kumulatif maksimum dari tahap n hingga tahap ke-1. Kemudian selanjutnya itu proses penyelesaian. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan tabel kerja. Yang pertama itu ada untuk tahap 3, yaitu pada mesin 3. Pada tahap ini nilai N-nya adalah sama dengan 3. Nilai optimal F3 ditentukan langsung dari probabilitas mesin 3 berdasarkan sisa montir yang diterima. Berikut dapat dilihat pada tabel 1, yaitu untuk perhitungan mesin 3. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai S3-nya atau nilai montir yang akan dialokasikan ada sebanyak 0, 1, dan 2. Kemudian ada nilai X3, yaitu montir yang akan dialokasikan kepada mesin 3. Di situ ada 0, 1, 2 juga. Kemudian di sini nilainya itu ada 0,7 ini dan seterusnya. Nilai yang pertama kita ke kolom 0, S3-nya 0 dan X3-nya 0, di mana S3 0 itu adalah nilai montir yang dialokasikan itu sebanyak 0, dan yang akan dialokasikan ke mesin 3 itu sebanyak 0 montir. Jadi nilainya peluangnya adalah 0,7. Peluang ini didapat dari tabel soal sebelumnya, yaitu ini. Kemudian untuk S3-nya 1 dengan X3-nya 0 itu nilainya sama 0,7. Begitu juga dengan S3-nya 2 dan X3-nya 1, X3-nya 0. Begitu juga dengan S3-nya 2 dan X3-nya 0, yaitu 0,7. Sedangkan untuk S3 1 dan X3-nya 1 yaitu artinya itu jumlah montir yang dialokasikan atau yang tersedia itu 1 montir, sedangkan yang akan dialokasikan ke mesin 3 yaitu 1 montir, maka peluangnya adalah 0,8. Begitu juga dengan S3-nya 2 dan X3-nya 1, peluangnya sama yaitu 0,8, dan untuk yang terakhir itu nilai S3-nya 2 atau montir yang tersedia itu sebanyak 2 montir dan akan dialokasikan ke mesin 3 sebanyak 2 montir, maka peluangnya adalah 0,9. Kemudian di sini akan dicari nilai maksimum F3 S3-nya dari S3 0, 1, dan 2. Untuk nilai S3-nya 0 itu nilai maksimumnya ada 0,7. Untuk S3-nya 1 itu ada 0,8, dan untuk S3-nya 2 itu ada 0,9. Maka untuk nilai X3 atau pilihan montir yang dialokasikan adalah sebagai berikut. Untuk S3-nya 0 itu akan dialokasikan sebanyak 0 montir. Untuk S3-nya 1 itu akan dialokasikan sebanyak 1 montir, dan untuk S3-nya 2 akan dialokasikan sebanyak 2 montir pada mesin 3.
Kemudian untuk tahap selanjutnya itu tahap 2 yaitu untuk mesin 2 dan 3. Pada tahap ini nilai N-nya adalah sama dengan 2. Nilai F2-nya itu ditentukan dari menghitung peluang mesin 2, mesin yang ini saat ini dikalikan dengan hasil optimal dari mesin 3 atau mesin yang sebelumnya. Adapun untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2. Nilai S2 yang atau montir yang tersedia itu sama, yaitu ada 0, 1, dan 2. Nilai X2-nya juga sama, 0, 1, 2 juga. Yang membedakan di sini adalah nilai fungsi F2, S2-nya itu maksimum dari P2 X2, di mana itu ada peluang dari mesin 2, dikali F3, S2 min X2. Nah, itu adalah hasil perhitungan dari mesin sebelumnya, itu mesin 3. Sini kita ambil contoh S2-nya 0 dan X2-nya 0, itu artinya montir yang tersedia adalah 0 dan dialokasikan pada mesin 2 adalah sebanyak 0 montir. Peluang dari mesin 2 sebanyak 0 montir dikalikan dengan F3 S2 dikurang X2, S2-nya 0 dikurang X2-nya 0, yaitu F3 0. F3 0 tadi didapatnya adalah 0,7. Maka nilai peluang mesin 2 yang dialokasikan sebanyak 0 dikalikan dengan 0,7 hasilnya 0,42. Begitu juga dengan untuk S2-nya 1, X2-nya 0, S2-nya 2, dan X2-nya 0. Itu cara penghitungannya sama. Bedakannya adalah ya untuk S2-nya 1 dan X2-nya 0 di sini artinya montir yang tersedia itu satu orang, sedangkan dialokasikan pada mesin 2 itu sebanyak 0 orang. Maka nilai peluang mesin 2 itu peluang dari mesin 2 yang dialokasikan montir sebanyak 0 orang dikalikan dengan F3, S2-nya itu 1 dikurang X2-nya 0, yaitu F3 A1, di mana F31 itu yaitu peluang dari mesin sebelumnya yaitu 0,8. Hasilnya adalah 0,48. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita ambil contoh lagi yaitu di kolom ini S2-nya 1 dan X2-nya 1. Itu artinya montir yang tersedia yaitu satu orang dialokasikan pada mesin 2 sebanyak satu orang. Maka untuk mesin 3 hanya bisa mengalokasikan sebanyak 0 montir. Ada peluangnya adalah sebagai berikut 0,49. Begitu juga untuk S2-nya 2 dan X2-nya 1 dan X2-nya 2 dan X2-nya 2. Kemudian selanjutnya dicari nilai maksimum dari F2 S2-nya. Nilai maksimum dari F2 dari S2-nya 0 itu ada 0,42. Nilai maksimum dari F2 S2-nya 1 itu ada 0,49 dan F2 S2-nya itu S2-nya 2 adalah 0,56. Ini cari X2 atau alokasi montir untuk mesin 2 adalah untuk S2-nya 0 itu dialokasikan sebanyak 0 montir, untuk S2-nya 1 itu dialokasikan sebanyak 1 montir, dan untuk S2-nya sama dengan 2, ini bisa ada dua pilihan yaitu bisa mengalokasikan 1 atau 2 montir pada mesin 2. Pada tahap ini nilai N-nya itu sama dengan 1 dan total sumber daya itu 2 montir, yaitu S1-nya itu 2 montir. Dan nilai F1-nya itu ditentukan dengan menghitung peluang mesin 1 dikalikan hasil optimal dari mesin 2 dan 3 pada perhitungan sebelumnya. Jadi di sini nilai yang membedakannya adalah nilai S1-nya. Di sini S1-nya hanya ada 2 karena yang montir itu sedia 2 orang. Jadi kita tidak bisa lagi hanya mengalokasikan satu atau 0 montir saja. Di sini untuk nilai X1-nya atau yang akan dialokasikan pada mesin 1 masih sama, yaitu ada 0, 1, 2. Ya, di sini juga untuk rumus fungsi F1 S1-nya mirip dengan fungsi pada mesin 2 dan 3 sebelumnya, F2 S2. Itu maksimum dari P1 X1 atau peluang dari mesin 1 dikali F2 S1 X2 itu dari perhitungan mesin sebelumnya. Di sini kita hitung yaitu untuk S1-nya 2 dan X1-nya 0 yaitu 0,168. Itu didapat dari terdapat 2 montir kan dialokasikan pada mesin 1 sebanyak 0 montir. Maka peluang mesin 1 0 montir dikali dengan karena montir yang tersedia itu sebanyak 2, sedangkan di mesin 1 kita hanya mengalokasikan 0, berarti tersisa 2 montir lagi. 2 montir tersebut kita alokasikan pada mesin 2 dan 3 pada perhitungan sebelumnya. Sedangkan perhitungan sebelumnya yang mengalokasikan 2 montir itu adalah peluangnya adalah 0,56. Maka peluang mesin satunya 0 itu dikalikan dengan 0,56 hasilnya adalah 0,168. Begitu juga untuk X1-nya 1 itu 2 montir yang tersedia pada S1 itu dialokasikan pada mesin 1 sebanyak satu orang dan satu orangnya lagi itu dialokasikan pada mesin 2 dan 3 pada perhitungan sebelumnya. Dia dapat hasilnya 0,245. Kemudian untuk X1-nya sama dengan 2
dua montir yang tersedia itu dialokasikan semuanya pada mesin satu, maka nilai P1X1-nya itu adalah peluang dari mesin satu yang dialokasikan montirnya sebanyak dua orang dikali dengan, karena montir yang tersedia dua orang itu sudah dipakai pada mesin satu, maka montir yang tersedia itu sebanyak nol, maka dikali dengan perhitungan dari mesin 2 dan 3 sebelumnya yang hanya mengalokasikan sebanyak 0 montir, yaitu 0,42. Didapatlah hasil sebagai berikut, yaitu 0,252. Kemudian dicari maksimum dari F1 S1-nya atau F1 2-nya itu 0,252, maka X1 atau yang akan dialokasikan pada mesin satu yaitu sebanyak dua orang. Kemudian untuk analisis akhirnya itu berdasarkan perhitungan di atas, nilai kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik adalah 0,52, itu merupakan hasil dari maksimum dari peluang tadi, atau sekitar 25,2%. Untuk jalur keputusan optimalnya itu pada mesin satu, berdasarkan tabel 3, tabel yang pada mesin satu sebelumnya, masa tabel ini, nilai peluang maksimumnya adalah 0,252, itu dicapai saat X1-nya itu sama dengan 2, artinya perlu menambah 2 montir untuk mesin satu. Kemudian untuk mesin 2, karena hanya memiliki total 2 montir untuk ditambahkan, dan semuanya sudah dialokasikan ke mesin satu, maka sisa montir untuk tahap ini atau X2-nya itu sama dengan 2, 2 montir tadi sudah dipakai 2 montir pada mesin satu, jadi tersisa 0. Jadi mengacu pada tabel 2, tabel perhitungan mesin 2 dan 3, baris S2 yang itu sama dengan 0 atau kondisi sisa montir 0, keputusan optimal yang diperoleh adalah X2 sama dengan 0. Artinya tidak ada montir yang dialokasikan untuk mesin 2 karena sumber daya telah habis. Begitu juga untuk mesin 3, sisa sumber daya untuk tahap terakhir adalah 0. Nilai X3-nya itu sama dengan 0 karena montir tersedia itu sebanyak 0 montir. Berdasarkan tabel 1 pada perhitungan mesin 3 pada baris S3-nya itu sama dengan 0. Keputusan optimalnya itu adalah S3 sama dengan 0. Kesimpulannya, alokasi montir terbaik untuk memaksimumkan probabilitas seluruh mesin beroperasi dengan baik adalah dengan mengalokasikan kedua montir tersebut sepenuhnya ke mesin satu, sedangkan mesin 2 dan mesin 3 tidak mendapatkan tambahan montir. Kita kembali lagi pada contoh soalnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh bahwa penambahan dua montir yang disebutkan itu akan ditambahkan semuanya pada mesin satu, sehingga peluang mesin satu itu akan menjadi 0,6, sedangkan peluang mesin 2 itu tetap 0,6 karena tidak ada penambahan montir. Sedangkan untuk mesin 3 juga tetap 0,7 karena tidak ada penambahan montir. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.